Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ziarah Official. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan RHK atau Rencana Hasil Kerja pada Pengelolaan Kinerja PMM atau SKP ya, Sasaran Kinerja PMM yang saat ini diwajibkan untuk semua ASN mengisinya di PMM. Nah, barangkali yang harus kita perhatikan dan harus sangat hati-hati itu adalah pengisian tentang RHK yang akan kita lakukan. Jangan sampai ketika kita mengisi RHK, tapi karena salah memilih sehingga kita kesulitan. Jadi, di sini saya akan berbagi penjelasan dan bukti dukung yang harus nanti dicapai untuk memenuhi RHK tersebut. Jadi dengan kita memahami semua bukti dukung dan penjelasannya akan mempermudah kita nanti ketika upload untuk bukti RHK-nya. Jadi nanti di akhir itu setiap semester itu kita harus upload buktinya. Dan nanti dengan upload begitu itu akan diverifikasi oleh tim verifikator apakah itu sudah sesuai atau belum. Jadi bukti dukungnya sudah sesuai atau belum. Nah, nanti apabila sesuai maka otomatis akan mendapatkan poin sesuai dengan RHK yang ditentukannya. Oke, oleh karena itu di sini kita akan kupas tuntas terkait dengan bukti dukungnya dan penjelasannya supaya nanti ketika kita berjalan dari awal, dari sekarang sampai nanti Juni, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kejar. Apakah itu sertifikat atau laporan. Oke, mari kita mulai dari yang nomor 1. Nah, di sini yang pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan bidang pendidikan. Ini poinnya adalah 4 poin untuk satu kegiatan. Nah, di sini kita itu sebagai partisipan seminar ya. Bukti dukung yang harus kita miliki adalah sertifikat. Maksimal 8 sertifikat. Artinya kita boleh mengikuti 8 kegiatan. Kalau kita mengikuti 8 kegiatan misalkan untuk target semester ini berarti otomatis poinnya adalah 8 dikali 4 atau 32. Nah, durasi atau ini penjelasannya, durasi atau jumlah jam seminar, lokakarya, konferensi atau simposium atau studi lapangan tidak ada batas minimal dan maksimal. Penyelenggaraannya pun bebas asal terpercaya. Jadi ini untuk mengikuti partisipan atau seminar ya, ini bebas asal yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Itu saja. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang harus kita kejar adalah sertifikatnya. Untuk penyelenggaranya itu bebas. Seminar oleh siapapun bebas, yang penting dapat sertifikat. Yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, di sini kata kuncinya peserta berbagi praktik baik. Satu kegiatan berdurasi 2 atau 3 jam setara 4 poin. Oke, sertifikatnya maksimal 8. Sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik dengan durasi 2 atau 3 jam yang ditandatangani oleh ketua komunitas belajar atau kombel, kepala sekolah, kombel internal, atau ketua MGMP atau dinas dalam kurung kombel antar sekolah. Jadi kalau ini biasanya di setiap sekolah itu ada komunitas belajarnya. Nah, komunitas belajar itu nanti bisa mengadakan sebuah seminar. Seminarnya bisa jadi hanya di satu sekolah saja bisa. Dan nanti komunitas belajar, ketuanya itu bisa mencetak sertifikat untuk para peserta berbagi praktik baik. Ya, ini bisa dilakukan di sekolah. Dan hanya satu sekolah saja, misalkan nanti kombelnya mengadakan pelatihan. Nah, yang peserta itu dapat sertifikat dan tanda tangannya cukup dengan kombel atau kepala sekolah
seperti itu, atau ketua MGMP atau dinas apabila itu dilakukan antar sekolah. Jadi lingkup sekolah boleh, di MGMP boleh, dan antar sekolah juga bisa. Ini ringan ya, bisa kita laksanakan. Yang ketiga ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini nilainya 4 poin ya. Jadi seorang peserta coaching atau mentoring pengembang kompetensi. Satu kegiatan setara 4 poin, sertifikat maksimal 8. Sertifikat ditandatangani oleh kepala sekolah atau pihak dinas. Ya, bisa jadi kepala sekolah bisa mengeluarkan sertifikat atau kepala dinas bisa. Ini ingat, jadi peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi. Jadi misalkan di satu sekolah itu, satu orang ditunjuk jadi coachnya, satu orang ditunjuk menjadi pesertanya. Nah, yang peserta itu nanti bisa dapat sertifikat yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Nah, selanjutnya ini nomor 4, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, ini menjadi penelaah ya. Poinnya ada 6. 10 aksi nyata setara 6 poin. Jadi kita harus menelaah sebanyak 10 aksi nyata. Bentuknya apa? Yaitu kalau ini adalah laporan. Guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PMM. Nah, ini harus hati-hati nih. Di sini ada kata kunci guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PMM. Jadi kalau ini ditunjuknya tidak sembarangan, tidak kita yang menentukan, tapi ingat di sini adalah orang-orang tertentu yang sudah lulus seleksi, baik itu guru atau kepala sekolah, dan dia ditugaskan untuk menjadi penelaah aksi nyata. Nah, setiap 10 aksi nyata yang dia telaah itu setara dengan 6 poin. Nanti dapatnya dia laporan. Ya, ini hati-hati, tidak bisa sembarangan guru untuk mengikuti yang nomor 4 ini. Jadi guru-guru tertentu yang sudah melalui proses seleksi ya, dan lulus menjadi penelaah aksi nyata di PMM. Oke, masuk ke nomor 5. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini juga sama kata kuncinya penelaah cerita praktik. 10 cerita praktik setara dengan 6 poin, laporan maksimal 6 kegiatan. Ini juga sama prosesnya guru atau kepala sekolah yang sudah lulus menjadi penelaah cerita. Jadi ini tidak kita yang menentukan, tapi ini khusus guru-guru yang mengikuti seleksi dan lulus menjadi penelaah PMM. Ya, hati-hati, jangan sampai kita salah mengisi, nanti malah bingung nanti di akhirnya gitu. Ini terlihatnya mudah penelaah cerita praktik, tapi di sini ya lebih spesifik lagi, ini khusus untuk siapa-siapa yang sudah lulus menjadi penelaah ya. Nomor 6, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. 10 perangkat ajar setara dengan 6 poin. Ini sama ya, sebagai penelaah juga. Laporan ya. Guru atau kepala sekolah yang telah lulus, ini juga sama. Tidak sembarangan, hanya guru atau kepala sekolah tertentu yang sudah lulus menjadi seorang penelaah perangkat ajar. Ketujuh, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM setara dengan 6 poin. Kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM maksimal 6 kegiatan. Konten unggulan yang terbit pada menu rekomendasi jempolan telah melalui kurasi oleh pihak PMM atau Kemdikbudristek. Dan ini juga sama. Barangkali kita bisa dengan mudah upload bukti karya di PMM ya.
Tapi di sini hati-hati, hanya orang-orang tertentu saja yang dia itu sudah istilahnya menjadi konten kreatornya di PMM. Dan nanti walaupun seseorang itu misalkan sudah ditunjuk menjadi seorang konten kreator di PMM-nya, membuat materi-materi, konten-konten, tetap itu ada kurasi dulu oleh pihak PMM dan Kemdikbudristek. Ya, jadi ini tidak sembarangan, hati-hati. Jangan karena misalkan saya udah pernah update nih, udah pernah upload nih konten atau media pembelajaran di PMM terus dimasukkan misalkan. Nah, ini hati-hati ya. Jadi tidak sembarangan. Nah, di sini ada yang ke-8, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Ini nilainya 8 poin. Satu kegiatan berdurasi 2 atau 3 jam setara 8 poin. Sertifikat maksimal 4. Maksud maksimal 4 itu berarti 4 kegiatan, karena 4 kegiatan dikali 8 kan sudah 32 nilainya, yaitu dengan 4 kegiatan saja sudah bisa selesai semua ya, memenuhi syarat 32 minimum. Nah, ini satu kegiatan 8 poin. Nah, ini penjelasannya. Semua guru dapat menjadi narasumber berbagi praktik baik. Kegiatan berbagi dapat dilakukan dalam komunitas belajar, baik intra sekolah, di dalam sekolah, antar sekolah maupun kombal daring. Ini berhubungan dengan yang tadi di atas. Jadi kalau menjadi peserta berbagi praktik baik, itu poinnya 4, tapi kalau jadi narasumber kita dapat poinnya 8. Dan itu bisa kita lakukan hanya di intra sekolah, di dalam sekolah saja. Dan siapa yang menandatangani? Yaitu ketua kombel atau kepala sekolah. Kalau intra sekolah, kalau di dalam sekolah ya. Jadi ini bisa kita aplikasikan sebagai guru, bisa gitu. Tinggal kita rencanakan bersama rekan-rekan kira-kira apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau ini memungkinkan, misalkan tiap 3 bulan adakan pelatihan terkait dengan kurikulum merdeka dan salah satunya menjadi narasumber. Seperti itu. Oke, ini nomor 9. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin. Nah, ini bentuknya adalah laporan. Semua guru berkesempatan menjadi partisipan observasi dalam praktik pembelajaran sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Jadi kalau ini bisa kita lakukan kalau kita menjadi partisipan observasi. Oke, kita bisa menjadi sebagai pelaku, kita yang melakukannya dan orang lain yang menjadi pengamatnya, atau secara bergantian kita yang melakukan kegiatan pembelajaran, orang lain yang mengamatinya. Ini semua bisa kita misalkan mau memasukkan yang nomor 9 ini. Oke. Nah, berarti dalam hal ini kita menjadi seorang role model yang diobservasi. Jadi kita yang diobservasi, kita melakukan pembelajaran dan teman menjadi diobservasi. Setelah itu bergantian, teman kita yang diobservasi dan kita yang mengobservasi, yang mengamatinya. Seperti itu. Itu secara bergantian dan nanti hasil akhirnya adalah dalam bentuk laporan. Jadi ini mungkin sekali untuk dilakukan. Nanti kita tinggal komunikasikan saja misalkan dengan rekan sejawat, dengan siapa kita akan bekerja sama mengerjakan ini. Ini mungkin dilakukan. Oke, nomor 10. Nah, nomor 10, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini adalah peserta kegiatan pelatihan ya. Nah, ini pelatihannya apapun itu bisa diikutin, tapi harus dalam bidang pendidikan ya.
Itu satu kegiatan durasinya 2-3 jam, setara 8 poin, sertifikat maksimal 4 kegiatan. Pelatihan atau bimbingan teknis tidak dibatasi oleh jumlah jam, asal berdurasi 2-3 hari. Penyelenggara kegiatan pun tidak dibatasi asal terpercaya. Nah, ini jadi kegiatan, kalau yang tadi itu di atas seminar, tapi ini pelatihan. Pelatihan yang kita ikuti siapapun itu yang menyelenggarakannya dan berhubungan dengan pendidikan. Dan kita dapat sertifikat. Dan sertifikatnya tidak dibatasi berapa jam, tapi yang paling penting durasinya 2-3 hari. Seperti itu. Nah, yang ke-11 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini 8 poin. 1 pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Sertifikat topik maksimal 4 kegiatan, topik pelatihan mandiri di PMM. Nah, kalau ini adalah pelatihan mandiri tapi khusus yang ada di PMM. Kalau yang tadi pelatihan yang bebas dimanapun, kalau yang ini adalah pelatihan khusus yang ada di PMM. Dan yang saya dengar kalau kita dapat sertifikat di PMM nanti otomatis terintegrasi dengan SKP yang ada di PMM kita. Bisa jadi tanpa kita download langsung buktinya sudah ada di sana. Terintegrasi langsung. Nomor 12, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 12 poin. Sertifikat ya buktinya maksimalnya 3 kegiatan. Guru atau kepala sekolah berperan sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah di luar kegiatan program pendidikan guru penggerak. Jadi ini ya siapapun bisa asal menjadi seorang pelatih atau coach ya, atau mentor atau fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru ya, jadi kita membimbing guru. Tapi ingat di sini bukan dalam pendidikan guru penggerak, bukan dalam pendidikan guru penggerak. Jadi pendidikan selain itu ya, kita menjadi mentor atau jadi coach ya, dan kita dapat sertifikat. Selanjutnya nomor 13, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Oke, 1 cerita praktik yang terbit di PMM setara 12 poin. Cerita praktik yang terbit di PMM maksimal 3 kegiatan. Cerita praktik yang terbit di video inspirasi atau ide praktik nulis melalui tahap pendaftaran dan seleksi. Nah, ini hati-hati kalau yang ini ada prosesnya, tidak sembarangan. Jadi di sini disebutkan penulis melalui tahap pendaftaran dan seleksi. Jadi ada tahap pendaftaran dulu, seleksi dulu, dan nanti kalau cerita praktik kita di-upload atau diterbitkan di PMM, maka otomatis itu bisa diajukan untuk mendapat 12 poin. Nomor 14, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Kalau ini meraih penghargaan ya. 1 penghargaan setara 12 poin, piagam maksimal 3. Jadi ini tanda buktinya dengan piagam. Belum ada penjelasan tentang tingkat penghargaannya. Jadi belum ada yang spesifik. Dan rasanya kita sebagai guru barangkali absurd atau aneh ketika misalkan saya target semester sekarang itu harus meraih pengakuan atau penghargaan, atau kesannya itu kurang tepat gitu ya kalau menjadi sasaran gitu. Jadi nanti kita orientasinya kepada penghargaan gitu. Makanya di sini belum ada yang jelas tentang aturannya. 15,
Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nilainya 24 nih, besar ini. Satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara 24 poin. Buktinya perangkat ajar yang terbit di PMM. Perangkat ajar telah dikurasi oleh pihak Kemdikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. Ini hati-hati, tidak sembarangan, kecuali guru-guru tertentu yang dia itu sudah diakui menjadi konten kreatornya PMM, barangkali kata tepatnya seperti itu ya. Jangan misalkan karena saya sudah upload, wah saya ini langsung otomatis dapat setara 24 poin. Tidak seperti itu, karena ini prosesnya nanti ketika kita udah upload ada lagi misalkan dikurasi. Kurasi itu lebih ke dicek kelayakannya. Dan itu ada tim kurasi di Kemdikbudristek itu ya. Ada tim kurasi PMM-nya. Nah, apabila layak diterbitkan dan itu baru diakui. Seperti itu. Nanti mungkin untuk lebih detailnya, misalkan Bapak Ibu ingin menjadi seorang penyusun perangkat ajar, misalkan gitu kan. Tinggal dicari saja, ditelaah saja bagaimana prosedurnya. Insya Allah akan ditemukan dan ya tinggal diikutin saja. Nomor 16, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Ini peserta praktik magang, satu kegiatan, durasinya harus 2 atau 4 minggu nih. Buktinya sertifikat. Nah, ini kegiatannya itu buktinya adalah sertifikat dan durasinya itu 2 sampai 4 pekan. Ya, ini yang jadi acuannya. Nomor 17, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. 3 kegiatan setara 36 poin. Sertifikat ya hanya 1 kegiatan. Penggerak komunitas belajar adalah semua pengurus aktif atau bukan pengurus tetapi terlibat sebagai panitia pelaksana kegiatan berbagi praktik baik. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, ini para pengurus komunitas nih bisa nih. Ya, bisa untuk mendapat sertifikat ini, tapi ingat harus mengadakan minimalnya 3 kegiatan dulu berbagi praktik baik. Ketika sudah melaksanakan 3 kegiatan, nanti kepala sekolah mengeluarkan sebuah sertifikat dan ini bisa mendapat 36 poin ya. Oke, yang terakhir, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini nilainya 128 poin. Satu kegiatan berdurasi 3 sampai 6 bulan setara 128 poin. Sertifikat hanya 1 kegiatan, program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Ini durasinya 3 sampai 6 bulan nih. Kalau ada pelatihan yang durasinya seperti ini, misalkan ada program pelatihan beasiswa non degree, misalkan mikro kredensial, ini bisa masuk ke sini nih. 1 sertifikat cukup dapat 128 poin. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi itulah 18 rencana hasil kerja yang setiap guru harus paham, karena ini akan berkelanjutan, dan ketika kita memahami setiap poinnya kita tidak kebingungan nanti ketika melengkapi apa yang harus diupload, dan kita tahu apa yang harus dikerjakan 6 bulan ke depan. Seperti itu. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.